berada di Museum Rasulullah Kota Probolinggo. Seperti yang terlihat di belakang saya, terdapat lapak membaca yang dikelola oleh Pojok Baca. Pojok Baca merupakan komunitas membaca di Kota Probolinggo. Komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat di Kota Probolinggo. Biasanya, Pojok Baca membuka lapaknya di emperan Museum Rasulullah setiap malam minggu pukul 6 petang hingga 8 malam. Berikut wawancara kami dengan Ketua Pojok Baca. Berdirinya Pojok Baca sih mulai dari awal kita melapak pertama ya. Itu tahun 2018 bulan November akhir. Untuk tanggalnya kita lupa sudah itu. Pokok 2018 bulan November sampai sekarang. Kalau ide dari salah satu teman kita yang dulu itu kuliah di Malang kan. Nah, di Malang itu dia lihat banyak perpustakaan jalanan. Nah, sedangkan di kota sendiri masih belum ada. Jadi kita waktu ngopi-ngopi kumpul gitu ya pokoknya kita bikin perpustakaan juga kayak di kota-kota lainnya. Jadi terbentuk Pojok Baca. Motivasinya sih mengurangi anak-anak itu bermain HP biar kosakata mereka bertambah juga, terus ya, menambah pengetahuan juga membaca. Soalnya kan dari literasi kita bisa diskusi untuk yang lain-lain membaca, memahami kalimat-kalimat baru atau gimana kata-kata baru. Untuk kegiatan melapak setiap malam minggu di Museum Kota Probolinggo. Dulu sih awal-awal pernah kita ngelapak 2 kali dalam seminggu. Jadi malam minggunya di museum, minggu paginya di alun-alun. Karena semua rata-rata relawannya itu pemuda yang malam minggunya sering begadang, jadi malam minggu saja. Soalnya jarang bangun mereka kalau pagi. Gitu. Untuk lapak di museum kita awal habis maghrib jam 18.00 sampai jam 10 gitu. Nah untuk masa PPKM kemarin itu kita lapak jam 6 sampai jam 8 aja. Kita ada basecamp di Jalan Kartini sini. Ya, ada basecamp kita. Nah itu bukunya ditampung di sana. Karena selain kita ngelapak malam minggu, bukunya stay di sana di warung, di kafe kita aja. Jadi bisa ngopi sambil baca buku. Nah untuk malam minggu bukunya kita borong bawa ke sini. Untuk minat baca mulai dari awal kita lapak, katakan dari terbentuknya Pojok Baca, kita kan ada itu Mbak, apa namanya, buku tamu. Setiap ada yang baca atau pinjam, entah itu baca di sini atau dibawa pulang, itu kita ada buku-bukunya gitu. Untuk beberapa tahun ini ada peningkatan sih Mbak. Meskipun nggak signifikan banget, ada peningkatan peminjam. Jadi minat bacanya itu bertambah. Saya bisa lihat seperti itu. Soalnya nggak ujuki loh, ada buktinya kita. Untuk kembalikan ya tinggal kita waktu kita lapar aja mereka kesini. Kan sarannya itu foto KTP, kirim lewat HP aja ya, terus nomor WA. Jadi sama
selama mereka itu mau umur panjang ya tinggal kontak WA aja, nggak sulit di perusahaan harus pakai kartu apa, nggak. Jadi mereka cukup WA aja kalau mau memperpanjang waktu pembayarannya lagi. Yang sering dipinjam sih apa ya, kebanyakan novel sih, novel kebanyakan. Kalau bilang rata usia semua ada lah, ada mulai dari kecil SD itu ya umur berapa SD ya sampai umur 60 tahun ada. Kita ada teman yang juga bergabung dengan pojok baca, namanya Pak Wardoyo. Itu usianya udah hampir 70 dan masih berminat sekali untuk membaca. Saya pernah main ke rumahnya, itu koleksinya banyak kan, di apa teras rumahnya itu panjang bukunya banyak banget. Dia juga jadi salah satu pendonasi bagi pojok baca. Ada buku trilogi dari karya Andrea Hirata, Cinta di Dalam Gelas dan Padang Bulan. Ini paling sering dipinjam dua buku ini. Terus untuk ini juga Arah Langkah dari Firsa Besari. Rata-rata novel sih yang paling sering dipinjam, yang paling sering dibaca juga. Arah Langkah sama Padang Bulan atau Cinta di Dalam Gelas ini. Ini buku trilogi. Untuk buku di pojok baca, awal kita bentuk pojok baca itu bukunya dari koleksi teman-teman sendiri. Kita kebetulan kan kita juga teman-teman kan banyak yang suka baca. Terus bukunya nganggur di rumah kan, udah bosan, udah pernah dibaca, udah hatam. Itu harus dikumpulkan jadi satu buat ngelapak. Terus kita pernah juga itu ke Loak. Ya, ke Loak. Kita ke Loak itu cari-cari buku yang menurut kita layak untuk kita beli. Habis itu kita juga open donasi, banyak dari orang Probolinggo juga, dari luar. Nah kemarin ini kita dapat buku dari perpustakaan Probolinggo. Kita dapat buku itu 300-an, lumayan ya. 300 alhamdulillah. Untuk yang aktif sekarang 10 orang, 10 sampai 15 orang. Karena koleksi bukunya udah berapa kira-kira? 500 buku. Ini kan seberapa cuma yang di bawah. Soalnya ada yang dipegang teman-teman juga, ada yang di kafe juga tadi bawah. Tasnya nggak cukup, kita cuma ada koper sama tas saja. Harganya berapa? Apa ya? Bawa sekarang. Apa ini ya? Setiap 100-an. setiap lapak 100-an lah. Perbedaannya sih mungkin di waktu lapak kita terbatas, mulai dari jam 6 sampai jam 8 kan. Belum ringkes-ringkesnya memakan waktu di sana. Terus pengunjungnya juga sedikit ya, itu cuma itu aja sih dan kendalanya. Untuk yang lain-lain aman lah. Kita juga menyediakan masker dan sanitizer kok, meskipun lapak di pandemi. Tapi dari awal virus ada dan masuk di Indonesia itu kita pernah vakum selama kurang lebih 2 tahunan, nggak ngelapak sama sekali karena kita takut dan juga patuh sama pemerintah kan, takut diambil nanti buku-bukunya. Harapannya lebih kuat, lebih solid lagi. Terus nggak bosan sih melayani masyarakat. Soalnya kan kegiatan kita nggak hanya lapak aja kan. Kita punya kegiatan jangka panjang itu seperti kegiatan sosial setiap tahun sekali, seperti galang dana untuk korban bencana, terus kegiatan kayak seperti kemarin yang tahun 2019 itu kelas desain tote bag. Kita kolaborasi sama komunitas aja dari Bali. Terus untuk besok ini kita adakan kegiatan bersih sampah di lantai 3 bulan depan. Ya harapannya sih itu harus solid lagi, lebih
kuat lagi semangat terus. Mungkin kita menyediakan buku-buku yang nggak ada di sana. Seperti itu. Perusahaan umum kan bukanya pagi, kita cari yang malam. Gitu. Mungkin ada yang orang main-main sama putranya, sama anak-anaknya, atau orang anak muda yang gabut sambil ngopi sama ngopi. Kalau kan di pojok di perusahaan umum kan kita nggak bisa masuk, kita baca buku sambil makan-makan nggak bisa. Kalau di sini bebas. Yang penting biar dijaga. Itu aja. Pesan untuk masyarakat sih, nggak ada ruginya untuk belajar membaca. Untuk menyukai membaca itu nggak ada ruginya. Soalnya kan tiap kata atau kalimat yang kita baca di sini, kita pasti menemukan kata-kata baru. Nah, itu juga pengetahuan buat kita. Apalagi orang yang di era sekarang, kita kebanyakan main HP. Apa kita rasakan juga berusaha mata juga kan. Itu untuk mengurangi itulah sedikit lah ya. Jadi baca gitu, mengenalkan minat baca, terus juga mengenal literasi. Literasi kan gak hanya membaca buku, banyak macam kan ya. Tapi kita awal dari membaca buku. Kan banyak komik-komik tuh. Kalau anak-anak kecil kan nggak mungkin baca yang nggak ada tulisannya, nggak ada gambar-gambarnya. Mungkin lebih menarik yang ada gambar-gambarnya. Mungkin dari sana, dari gambar-gambar mereka tertarik, terus akhirnya membaca. Pojok baca sudah mulai berkembang. Para pengunjung mulai berdatangan untuk membaca. Berikut wawancara kami dengan salah satu pengunjung pojok baca. Mbaknya ini baru kesini sekarang atau sudah beberapa kali? Baru kesini. Terus ini tempat ini tahu dari mana? Ya itu sih sebenarnya kan tadi kesini tuh niatnya mau main-main, terus ngelihat ada baca buku gratis di sini, jadi coba-coba lah kesini gitu. Ternyata banyak juga bukunya. Ini mbaknya itu sekarang hanya mau membaca atau punya rencana pinjam? Sementara ini lihat-lihat dulu aja sih, baca-baca. Mbaknya suka membaca juga? Kurang suka sih. Tapi biasanya kalau disuruh milih biasanya genre apa yang mbak suka? Kalau aku sih novel tuh sebenarnya suka, fiksi tuh suka, cuman karena kebutuhan sekarang tuh lebih ke sains gitu ya, jadi lebih ke sains. Pengetahuan gitu. Iya. Ini harapan untuk komunitas pojok baca ini apa mbak? Bukunya ditambah lagi. Terus apa ya? Mungkin bisa main sosmed juga biar banyak yang tahu kalau di sini ada fasilitas baca buku gratis. Membaca adalah jendela dunia. Dari membaca, kita bisa mendapatkan pengetahuan, kosakata baru, serta masih banyak lagi. Mari kita galakkan kebiasaan membaca dari sekarang. Sekian, sampai jumpa di reportase selanjutnya. Laporan saya, Salsabila Eka Herliana, Tada Today TV.